semoga segala sesuatu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang dapat dijamin surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah sholat subuh kita sampaikan di rahmat Allah. Untuk pada pagi hari ini berkesempatan memberikan tausiah yaitu Bapak Ustaz Bo. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah sebagai waktu syuruh, dan yang sesi seperti biasa ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi ini. Kita jemaah masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, untuk kita berdoa bersama pada pagi hari ini. Marilah acara ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini dapat silaturahim rangka tolabul ilmi, kita saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba menuntut ilmu yang akan telah dimudahkan oleh Allah menuju surga. Bagaimana hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan tentang etika memilih seorang pemimpin. Kenapa ini saya sampaikan? Karena tinggal beberapa hari lagi bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yang tentu ini adalah menjadi momentum bagi bangsa ini untuk memilih pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang akan membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kenapa ini harus disampaikan? Karena hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan manusia kita itu oleh Allah diberikan amanah untuk membawa dua misi besar. Jadi setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini melekat di dalam dirinya dua misi besar.
Apa dua misi besar itu? Yang pertama adalah misi ubudiyah, misi ibadah. Jadi kalau misalnya ada manusia dalam hidupnya, dia tidak mau beribadah kepada Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya dia mengingkari proses penciptaan dirinya, mengingkari tujuan dari proses penciptaan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan juga manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menyembah. Oleh karena itu, proses aktivitas kehidupan kita di dalam kehidupan ini, baik aktivitas yang berkaitan dengan lisan kita, aktivitas yang berkaitan dengan perbuatan kita, semuanya itu harus bernilai ibadah. Dalam kehidupan seorang mukmin, seluruh aktivitas kehidupannya harus bisa bernilai ibadah. Maka agar selalu bernilai ibadah, maka dua syaratnya. Yang pertama harus ikhlasun niyat, niat yang ikhlas dalam setiap aktivitasnya. Kemudian yang kedua, mutabiqun bisyariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ini menjadi syarat agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Maka mencari nafkahnya kita itu ibadah dalam pandangan. Kenapa? Kita niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita mencari nafkah dengan tidak menghalalkan segala cara. Tidak boleh kita mendapatkan harta dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya ingin mendapatkan harta tapi dengan cara meminjamkan uang dan kemudian meminta kelebihan dari pengembalian pinjamannya, maka itu berarti kan bertentangan dengan syariat. Maka seseorang yang melakukan tindakan seperti ini dalam aktivitas untuk mencari nafkahnya, dia tidak bernilai ibadah, bahkan justru mendapatkan murka dari Allah karena dia praktek riba di dalam mencari nafkah. Atau kita bekerja di tempat yang memproduksi barang-barang yang haram, itu juga termasuk dalam kategori tidak mengikuti atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bertentangan dengan syariat. Oleh karena sekali lagi, dua prinsip ini dalam aktivitas kehidupan kita harus melekat supaya aktivitas kita bernilai ibadah. Termasuk tentu di dalamnya ibadah mahdhuf itu sendiri. Karena dalam pandangan agama kita, ibadah itu kan ada dua juga. Ada ibadah mahdhuf, ibadah yang tata caranya sudah diatur dalam agama, kita nggak bisa ngarang-ngarang. Semuanya sudah diatur, bagaimana cara, syarat dan rukunnya sudah ditetapkan dalam ajaran agama. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhuf, ibadah sosial. Maka setiap seluruh aktivitas hidup kita itu bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, itu yang disebut dengan misi ibadah. Jadi siapapun orangnya, kapasitasnya sebagai apapun, misi ibadah ini harus diemban. Kemudian yang kedua, misi kepemimpinan. Ini melekat dalam proses penciptaan kita. Kalau orang dalam hidupnya tidak membawa misi ini, berarti dia juga termasuk yang mengingkari proses penciptaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Wa idza qala, dan tatkala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang pemimpin. Berarti melekat dalam proses penciptaan kita, ketika Allah menciptakan manusia adalah dalam kerangka untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya kita ini, dalam hidup kita ini melekat ya amanah besar kepemimpinan, membangun sebuah peradaban. Karena dalam pandangan agama kita, setiap manusia itu juga pemimpin. Bagaimana hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun kita adalah pemimpin. Pertama, pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka kita punya kewajiban untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingatlah bahwa sesungguhnya pandangan, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita di dalam menimbang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kita adalah memimpin diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri. Dan setelah menjaga diri kita, kita sebagai kepala rumah tangga menjaga keluarga kita. Makanya perintahnya juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi kita punya kewajiban memimpin, mengarahkan diri kita, menjaga diri kita dari apa? Dari maksudnya dari api neraka itu apa? Menjaga diri kita dari kemaksiatan, menjaga diri kita dari perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma agama. Itulah misi pemimpin. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas, ada dua kelompok manusia yang akan menentukan watak dan corak kualitas dari suatu masyarakat. Makanya kata Rasulullah, idza sholaha, apabila baik dua kelompok ini, sholahan nas, baik masyarakatnya, baik kualitas masyarakat, kehidupan masyarakatnya. Wa idza fasada, dan apabila rusak dua kelompok ini, fasadan nas, rusak masyarakatnya. Jadi sekali lagi nih, dalam kehidupan sosial kita, seorang muslim, ada dua kelompok manusia yang menentukan kualitas dari masyarakatnya. Siapa dua kelompok manusia yang menentukan kualitas masyarakat ini? Kata Rasulullah, al-ulama wal umara. Ulama dan umara, pemimpin. Kalau ulama, insya Allah mengarahkan kepada kebaikan, menuntun kepada kebaikan. Kecuali ulama yang sudah mengalami disorientasi dalam hidupnya, yang berpihak kepada yang menguntungkan secara materi. Ada nggak? Ada, itu namanya ulama su, ulama yang tidak boleh kita ikuti, ulama yang buruk. Tapi secara umum, kaidahnya seorang ulama itu pasti mengajarkan kepada kita
mengajarkan kepada ilmu yang mengeluarkannya dari kebodohan, mengeluarkannya dari minat dzulumat ilan nur. Oleh karenanya ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti? Dalam kitab Masalihul Ibad dikutip jelaskan bahwa syarat seseorang itu dikatakan ulama itu ketika memiliki 3 karakter atau 3 kriteria. Apa itu? Yang pertama, alimun bi'ulumuddin. Alimun bi'ulumuddin. Seseorang yang alim, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Dia memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dia memahami ulum tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir. Apalagi menjadi ahli tafsir. Dia memahami mustalahul hadis, ilmu yang berkaitan dengan masalah kualifikasi hadis. Sehingga dia bisa mengambil istinbat hukum dari Al-Quran maupun dari hadis. Dia bisa mengambil ketetapan hukum dari suatu persoalan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia memahami kaidah-kaidah fikih, usul fiqh, pokok-pokok dalam agama, dalam fikih, sehingga kaidah-kaidahnya itu bisa menjadi acuan di dalam proses pengambilan hukum. Itu harus dipahami. Belum lagi seorang ulama harus memahami namanya disebut dengan fikih waqi'ah, fikih realitas. Ada fikih ahkam, ya, memahami hukum-hukum syariat. Fikih muwazanah, memahami tentang prinsip-prinsip keseimbangan di dalam mengambil sebuah penetapan hukum. Jadi ada berbagai perangkat keilmuan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia dikatakan ulama. Jadi kalau seorang ulama ya mendasarkan penetapan hukum dalam sebuah persoalan berdasarkan logika semata, ya maka itu belum dikatakan ulama. Itu namanya ulama. Ulamaan itu ya, baru dikatakan sebagai orang yang ya ahli logika saja. Memang dalam bahasa Arab dikenal ilmu mantik dan balaghah, ilmu yang berkaitan dengan logika. Tapi harus ada perangkat-perangkat yang lain. Itu baru disebut dengan ulama. Kriteria yang pertama apa? Alimun bi'ulumiddin. Memahami tentang ilmu-ilmu agama, ilmu syariah, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Seorang ulama itu harus memiliki kriteria hifdzul muru'ah, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang ulama. Kalau seorang ulama misalnya biasa kan misalnya kadang-kadang ada undangan tahlilan, contoh kecil aja ini. Kemudian ketika udah selesai tahlilan, biasanya kan makanan dikeluarin tuh. Nah kalau kelihatan makannya rakus misalnya, itu bukan ulama, itu tidak menjaga muru'ah, hormatan diri sebagai seorang ulama. Apalagi kalau sudah beseknya muter, semua apa yang ada di piring masukin semua gitu. Itu bukan ulama, walaupun pihak rumah sahibul hajat atau sahibul musibah mempersilahkan, tapi ada seorang ulama nggak begitu. Apalagi kemudian mendapatkan nafkahnya dengan cara yang tidak halal. Sedangkan yang haram, yang subhat saja nggak boleh untuk ulama, itu harus hati-hati. Itu orang ulama. Makanya kita pernah kan mendengar cerita kisah bagaimana seorang ulama lahir
dari orang tua yang menjaga betul, guru menjaga betul tentang masalah rizki, nafkah yang akan apa namanya, yang akan menjadikan dirinya sebagai seorang. Contoh, dulu ada seorang pemuda yang namanya Idris. Pada suatu ketika dia melihat ada apel terbawa oleh terhanyut air di sungai. Kemudian oleh dia diambil tuh. Kebetulan perutnya lapar gitu kan. Dan dia makan itu. Kalau mungkin menurut orang biasa itu halal, orang apel yang udah kebawa sama air sungai kan gitu. Udah halal lah gitu kan. Hanya dimakan lah tanpa mikir panjang, perutnya lapar dimakan itu. Pas sudah habis baru ingat, baru mikir, ya makan apa ini, nggak tahu apa ini punya siapa, main makan aja ya Allah. Ini apa, si pemuda itu nyusurin sungai Pak. Ini pasti apel ini terhanyut dari sana, gitu kan, dari barat sana. Mungkin di sana ada kebun apel gitu kan. Akhirnya dia telusuri. Singkat cerita, ketemulah ada kebun pinggir sungai, ada di situ kebun apel. Akhirnya dia mencari tahu pemilik rumahnya. Kemudian ada di dalam kebun itu rumah tinggal seorang keluarga di situ. Setelah dia mengucapkan salam, bertemu dengan pemilik kebun itu. Ada apa nak? Setelah mengucapkan salam dan seterusnya. Saya tadi dalam kondisi lapar. Ada apel terbawa terhanyut sungai. Saya langsung ambil, saya makan karena saya lapar banget. Setelah makan saya baru ingat ini apelnya siapa, main makan aja. Jadi saya mohon ikhlas ridhonya Bapak, apel yang terbawa sungai itu saya makan. Lalu gitu. Mungkin kalau ukuran kita itu halal, orang udah dibawa sungai kan jatuh dengan sendirinya kan gitu. Tapi si pemuda ini betul-betul ingin menjaga apa yang dia makan. Nah, ketika si pemuda ini ngomong begitu, si pemilik kebun mengatakan, oh, ini bukan pemuda sembarangan. Itu kan begitu. Dia hati-hati di dalam masalah makan. Makanya dia uji akhirnya. Kata si tukang pemilik kebun itu, saya tidak bisa memaafkan Anda. Bingung itu kan. Aduh bang, gimana ya? Masalahnya apelnya sudah saya makan gitu kan. Iya katanya Anda makan saja. Gitu kan gitu. Nah, harusnya Anda berpikir dong, apel ini ada pasti ada bukunya, ada pemiliknya. Bagaimana dong gitu kan, saya ini sudah saya makan. Ya udah kalau begitu begini. Saya akan memaafkan Anda. Tapi ada syaratnya. Apa syarat? Anda harus menikahi putri saya. Kata si pemilik kebun. Anda harus menikahi putri saya. Mati urusan apa sok? Butir yang kebawa air sungai. Guru saya harus nikahin putrinya. Setelah dipikir, ya udahlah Pak. Yang dia nyerah. Saya insya Allah menikahi dia. Ya, harus menikah putri saya. Tapi Anda ketahui gitu. Putri saya itu buta. Putri saya itu tuli. Putri saya itu bisu. Dan putri saya itu lumpuh. Masya Allah. Urusan akal sebutir. Ya kan? Urusan akal sebutir, pertanggungjawabannya luar biasa gitu kan. Dia harus menikahi seorang putri yang tuli, buta, bisu, lumpuh. Lengkap amat ini penderitaan. Akhirnya apa? Karena ingin dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Baiklah Bapak. Kalau begitu saya ikhlas ridho asalkan Bapak memaafkan kesalahan. Saya siap menikahi putri Bapak. Dalam kondisi seperti itu ya, siapa? Ya,
Dibawalah masuk ke kamar, kemudian ke ruang tamunya, kemudian si putrinya dipanggil. Nah, sini, ini ada calon suamimu, kata si pemilik kebun tadi. Setelah si putri dipanggil, ternyata putrinya itu wanita yang sangat cantik. Ya. Ternyata dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa ngomong, dan kakinya nggak lumpuh. Kata si pemuda ini apa? Pak, mohon maaf, ini bukan calon istri saya. Bagaimana bapak yang tadi katakan, putri bapak yang akan dinikahin saya itu adalah buta, tuli, bisu, lumpuh. Berarti baru dijelasin kan pemilik. Nah, putri saya itu tuli. Maksudnya apa? Tuli, tidak pernah mendengar omongan yang tidak baik. Putri saya itu buta, nggak pernah melihat kemaksiatan. Putri saya itu bisu, nggak pernah ngomong keburukan. Putri saya itu lumpuh, tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Tuh, ya, sempurna, berarti kan begitu ya. Akhirnya dia udah rezeki nomplok. Ya udah kalau gitu, Bapak, saya siap menikah dengan beliau. Akhirnya dinikahin tuh. Setelah dinikahin, si pemuda yang bernama Idris ini nanti kemudian lahir dari pasangan suami yang soleh seperti ini, luar biasa, yang menjaga muruah, menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin, menjaga kehati-hatian. Akhirnya dia menikahi putri yang soleh, dan kemudian lahir dari pasangan suami istri ini yang bernama Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pantas kalau misalnya dia akhirnya lahir menjadi seorang mujtahid muslim, sebagai seorang yang ahli ijtihad, yang cerdas otaknya. Yang Imam Syafi'i itu kalau berjalan itu, kalau dia berjalan, dia selalu menutup kupingnya dengan kapas. Kenapa dia harus menutup kupingnya? Karena setiap yang dia dengar langsung dihafal sama dia. Bayangkan tuh. Setiap yang diomongin orang, dia setiap perjalanan itu dihafal langsung. Dobit saling cerdasnya itu Imam Syafi'i. Sekali dia baca langsung hafal itu. Kalau kita kan baca berulang-ulang, nggak hafal ya. Giliran hafal hilangnya cepat kita begitu. Nah, kalau Imam Syafi'i beda. Kitab Al-Muwatta yang tebal segini ya, punya karang gurunya Imam Malik, hafal. Dalam perjalanan dari rumah menuju rumah Imam Malik ingin belajar kepada beliau, dia hafal. Itu namanya hifdzul muru'ah, menjaga muru'ah. Itu ulama itu begitu. Tidak hubud dunia. Ada ulama yang kemudian disorientasi, mengalami kehilangan arah, kehilangan orientasi dalam hidup. Yang penting karena dia seorang ulama kan, dia punya banyak pengikut, dianggapnya kan begitu. Sehingga kalau dia mau mendukung, ya mendukung gitu kan, tiba-tiba dipiro kan begitu. Ini repot ya kalau ulama begitu. Itu ulama. Yang ketiga, seorang ulama itu harus memiliki yang disebut dengan yang sanad bi'ilmi, memiliki sanad di dalam keilmuannya. Ulama itu sanad itu apa artinya? Dia punya guru tempat dia belajar, dan gurunya punya ilmu itu mendapatkannya dari gurunya lagi. Makanya itu lihat dalam kaidah ulama salafus saleh, biasanya dia ketika menyampaikan sesuatu, saya mendapatkan ilmu ini dari guru dan gurunya. Makanya sebelum ngaji kitab, kalau dulu di pesantren ya, pesantren salafiyah itu, kalau mau kita belajar kitab,
Maka silsilah keilmuan suka dibacakan dulu dari dulu. Hadiahkan Fatihah kepada para guru-gurunya. Jadi ilmunya juga manfaat, ilmunya juga ter apa namanya ya, terjaga dan diakui. Misalnya saya punya guru A, belajar dari guru B itu sampai ke Rasulullah. Apalagi kalau udah sampai ke Rasulullah itu luar biasa. Itu namanya sanad ilmu. Jarang orang yang punya seperti itu. Kayak misalnya Gus Bahar, ingat Gus Bahar kalau dalam menyampaikan dia mendapatkan ilmu dari dulunya gitu. Itu sanad. Termasuk juga dalam menghafal Quran. Dalam menghafal Quran itu kan ada sanadnya. Ilmu yang kaitan dengan membaca Quran ada sanadnya. Ya mungkin ketika mungkin itu ada sanadnya. Dulu di pesantren di tempat saya itu ada pesantren namanya Madrasah Al-Quran Al-Kamsal. Itu ada sanadnya Pak, dari Rasulullah terus ke ini sampai ke kiai. Makanya talaki Qurannya itu betul-betul betul-betul dari murid ke murid keilmuannya. Itu namanya sanad ilmu. Jadi kalau seorang kiai tidak punya sanad ilmu itu bukan kiai. Itu mah orang yang ngerti aja. Kayak saya nih, saya belum layak dikatakan kiai. Ya, jauh dari ustaz juga sebenarnya nggak layak. Cuma punya sedikit ilmu, gitu aja sebenarnya. Kalau ulama yang sesungguhnya dia harus punya sanad. Minimal dia punya guru lah, pernah belajarnya di mana begitu. Ya, walaupun sedikit tapi punya sanad ilmu. Saya pernah belajar di pesantren Animi Bapak juga di Cirebon. Binanya kiainya ini pernah belajar di sini. Kayak biasanya kalau seorang ulama itu dia dalam biografinya dia pernah menyampaikan bahwa saya pernah belajar. Artinya pesanan ilmu. Nah itu ulama. Jadi ulama itu kalau sudah punya 3 karakter itu, insya Allah keilmuannya bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan akan memberikan pencerahan bagi umat. Itu ulama. Yang kedua pemimpin. Kan tadi ada 2 kelompok yang akan menentukan watak dan corak masyarakat. Yang pertama adalah ulama, yang kedua kalau baik ulama dan pemimpinnya, baik masyarakat. Apabila rusak ulama dan pemimpinnya, rusak juga masyarakat. Nah, kaitannya dengan pemimpin ini juga penting. Karena antara ulama dengan pemimpin tidak boleh dipisahkan. Kalau ulama tidak ada pemimpinnya, ya nggak sempurna. Kenapa? Karena urusan sosial kemasyarakatan diatur oleh pemimpin. Ibaratnya kalau ulama membangun, kalau pemerintahnya merusak, ya nggak selesai antara membangun dan merusak. Dalam arti tidak merusak secara frontal, tapi regulasi dari kepemimpinannya itu berpihak pada hal-hal yang kurang baik, seperti yang terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu pemimpin itu penting. Sehingga dalam agama kita, pemimpin itu di dalam proses memilih pemimpin ada etikanya. Etika memilih pemimpin. Kalau kita tidak mengikuti arahan ulama dalam memilih pemimpin, yang terjadi akan ada kerusakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sayati zaman, ini penting. Sayati zaman akan datang suatu masa, suatu zaman. Ala ummati terjadi pada umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Di mana umat ini lari dari ulama dan ahli hukum. Apa yang disebut dengan yafiruna? Lari dari ulama dan ahli hukum. Maksudnya tidak mengikuti arahan ulama, tidak mengikuti apa yang dinasihatkan ulama. Kata ulama haram, dia lakukan. Berarti dia tidak mengikuti ulama namanya.
ulama berkumpul untuk membahas tentang masalah kepemimpinan. Kemudian melahirkan yang disebut dengan ijtima' ulama. Ya kan? Ulama berijtima', berkumpul untuk membahas tentang persoalan ini. Kemudian memunculkan fatwa. Fatwa dari kumpulan para ulama tadi yang disebut dengan ijtima' ulama. Kemudian umatnya nggak ngikutin. Itu namanya yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umat itu lari dari arahan ulama dan para. Maka kalau misalnya yafiruna minal ulama wal fuqaha, akibatnya apa? Fayabtaliyahumullahu bisalasin balaya, kata Rasulullah. Maka akan ditimpakan kepada umat itu 3 bencana. Jadi bayangkan, ini urusan masalah coblos-mencoblos ini bukan urusan sepele. Bukan masalah nanti wali biro siapa yang masih dia yang akan pilih, kan begitu. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dan nanti kalau kita ingin 5 tahun kemudian, dan biasanya kalau sudah sekali jadi presiden, biasanya itu 2 periode, kan begitu. Karena dia punya seperangkat kewenangan untuk mengarahkan dan memobilisasi kekuatan dengan kewenangannya sebagai seorang presiden, pemimpin. Nah, kalau sudah 2 kali berarti 10 tahun. Nunggu 10 tahun kita harus ada perubahan lagi. Maka sekarang ini momentumnya nih, pesta demokrasi yang sekarang ini, momentumnya kita untuk memilih pemimpin berdasarkan arahan ulama. Kalau tidak, kata Rasulullah, fayabtaliyahumullahu bisalasin balaya, Allah akan timpakan kepadanya 3 bencana. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa 3 bencana itu? 3 bencana itu, yang pertama ulahuma. Yang pertama, yarfa'ullahu alaihim, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dalam kehidupannya, keberkahan dalam hasil usahanya. Rizkinya jadi gak berkah. Jadi kalau orang nggak ngikutin ulama, kata ulama nggak boleh, dilakukan. Kata ulama ini haram, nggak boleh, cara mendapatkan haram ini, dia tabrak saja. Nggak mengenal halal dan haram. Maka orang yang dalam aktivitasnya tidak mengenal halal dan haram, maka oleh Allah akan dicabut keberkahan dalam kehidupan. Kalau itu terjadi dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu pun akan dicabut oleh Allah keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam rezeki. Kalau orang sudah jauh dari keberkahan Allah, alamat hidupnya celaka. Misalnya sudah jadi pejabat, kata ulama menjelaskan kalau misalnya seorang pejabat tidak boleh begini begitu dari agama dan juga hukum. Dia melanggar, ketahuan, akhirnya di penjara. Udah keberkahannya hilang, kehormatan dirinya hilang, sengsara jadinya kan. Walaupun kalau pemimpinnya rusak, para pengambil kebijakan, pengambil hukumnya rusak, bisa aja hukum 10 tahun, setiap tahun dikorting 3 tahun, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya habis itu. Yang harusnya 10 tahun paling cuma setahun atau 2 tahun, lama-lamanya 3 tahun misalnya. Korupsinya gila-gilaan, nggak apa-apa lah dihukum 3 tahun, ya kan? Duitnya masih banyak. Kenapa? Nggak ada efek jerah. Nah kalau misalnya hukum seperti ini, Allah akan cabut keberkahan dari suatu bangsa. Kalau umat ini tidak mengikuti agama, tidak mengenal agama, tidak punya keimanan, cabut keberkahan. Yarfa'ullahu al-barakah min kasbi. Ini bencana yang pertama. Bencana yang kedua, kata Rasulullah, wa yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Akan dikuasakan kepada umat ini pemimpin yang zalim. Kalau kita
tidak mengikuti arahan ulama dalam menjadi pemimpin. Pertama, dicabut keberkahan dalam kehidupannya. Yang kedua, akan dikuasakan kepada umat ini pemimpin yang zalim. Semuanya serba direkayasa. Semua undang-undang, semua aturan hukum ditabrak sama dia. Ya kan? Dan itu sudah udah disetting gitu kan. Yang jadi majelis hakimnya kondisikan dari keluarganya, kan begitu. Supaya memuluskan tujuan-tujuan atau ambisi kekuasaan. Tidak mengenal etika di dalam tidak mengenal etika di dalam kebijakan-kebijakan. Kalau sudah begitu, luar biasa. Kehidupan kita sulit, berat umat Islam kalau pemimpinnya zalim. Kalau pemimpinnya zalim, pasti senangnya dengan hal yang tidak baik. Kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Kemarin belum lama ini, berapa hari yang lalu, nilai pajak kita kan naik dari 10% menjadi 12%. Dan jangkauan pajaknya akan diperluas. Jadi yang tadinya nggak kena pajak jadi kena pajak nanti. Contoh misalnya ada seorang pedagang sayuran, bisa jadi nanti pedagang sayuran kena pajak itu. Ya kan? Waduh, ya. Dengan kenaikan pajak aja ini sudah luar biasa. Barang-barang harga sudah naik sekarang. Berat kita. Gaji belum naik, ya. Ya PNS enak kan, boleh naikkan terus sama Menteri Keuangan. Tapi itu yang swasta nih harga naik. Boro-boro naik. Tahun depan kita diperpanjang atau tidak aja kan bingung kita. Tidak. Ini salah satu dampak dari apa? Dari kebijakan seorang pemimpin di dalam. Apa kita mau seperti itu? Juga. Ini Allah akan dikuasakan kepada umat ini pemimpin. Yang ketiga, ini yang dampaknya juga luar biasa. Kata Rasulullah, wa yakhrujuna minad dunya, maka umat ini akan keluar dari dunia biwairi iman, dengan tidak membawa iman. Jadi saya kira puncaknya bencana yang akan terjadi kalau kita tidak mengikuti arahan ulama. Orang nanti digambarkan dalam hadis dan riwayat bahwa suatu zaman akan terjadi nanti orang itu siangnya masih muslim, malamnya sudah kafir. Malamnya masih muslim, besoknya pagi sudah kafir. Karena begitu dahsyatnya yang musibah bencana yang terjadi dalam kehidupan. Jika umat ini sudah tidak mengindahkan nilai-nilai agama yang disampaikan nasihat-nasihat tausiah dari para ulama. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi tiga bencana ini, penting bagi kita untuk memiliki apa yang disebut dengan etika di dalam. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam proses memilih pemimpin, ulama memberikan arahan kepada kita. Dalam proses memilih pemimpin itu 4 kriterianya. Sebagaimana sifat ini dimiliki oleh Rasul. 4 sifat wajib Rasul yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Dan kita pemimpin itu kan pewarisnya para nabi, ya, para sahabat anbiya, para ulama, termasuk para. Apa 4 sifat itu? Yang pertama adalah fatonah, cerdas. Jadi pemimpin itu harus cerdas. Jangan pemimpin itu ya bisa. Pemimpin bisa gini-gini doang, gitu kan? Anda begitu. Jangan pilih yang pemimpin yang tidak punya gagasan, gitu kan? Harus punya cerdas. Ya. Kelihatan dari cara ngomongnya kan orang cerdas dengan tidak cerdas. Ya. Dia tidak lihat aja kan dalam debat-debat kemarin ya gitu. Dia harus cerdas. Kalau pemimpin boleh disetir sama
sama orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau presidennya pelangap lomo, ya kan, disetir sama kelilingnya. Jadi pelangap lomonya beneran apa pelangap lomonya supaya mengelabui rakyat gitu. Seolah-olah bahwa dia nggak ngerti apa-apa, padahal ganasnya luar biasa. Harus cerdas fatona. Yang kedua apa? Al-amanah. Punya integritas, punya sifat amanah. Kalau tidak amanah, berat. Contoh, Indonesia ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Seharusnya tidak terjadi kelaparan di Indonesia, tidak jadi stunting, gizi buruk. Harusnya Indonesia itu menjadi negara maju dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Tapi ternyata tidak, gitu kan, bahkan sebaliknya. Kenapa? Karena sumber daya kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan bukan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi untuk kepentingan pengusaha, oligarki. Ya, coba Papua sudah berapa puluh tahun, dari mulai tahun berapa? 75 berapa? Berpanjang dikeruk semua kekayaan. Indonesia hanya kebagian berapa sekian persen. Padahal undang-undang mengamanatkan bahwa sumber daya alam Indonesia yang ada di daratan, lautan maupun udara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pemimpinnya zalim, hanya itu. Jadi fatona cerdas, yang ketiga amanah. Yang kedua, yang ketiga as-sidq, kejujuran. Jadi pemimpin harus jujur. Sekarang ngomongnya A, prakteknya jadi B, gitu kan? Itu namanya bohong ya. Misalnya ya, ketika misalnya dalam debat itu ya, saya mau nggak ambisi nggak ambisi kekuasaan, begitu kan? Misalnya nggak ambisi dan sebagainya. Tapi di lain waktu dia ngomong bahwa dia merasa berat ketika berada di luar kekuasaan, bisnisnya tidak bisa berjalan. Nah, berarti kan apa? Berarti bisnisnya itu apa, kekuasaannya dalam rangka untuk memuluskan. Ya. Kekuasaan digunakan untuk memuluskan bisnisnya. Kan berarti kan bohong itu antara ucapan dengan apa? Antara ucapan dengan fakta realitasnya. Nah, hadirin yang sekalian dari Allah, itu yang asli jujur. Karena jujur itu induknya baik, induknya akhlak itu ada di kejujuran. Kalau apalagi kalau yang bohong itu seorang pemimpin, dampaknya 280 juta yang dibohongin. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tadi apa, pertama fatona, yang kedua amanah, yang ketiga kejujuran, yang keempat tabligh. Tabligh itu apa? Mampu menyampaikan. Artinya dia punya komunikasi yang baik, ya. Mampu menyampaikan gagasan-gagasannya, mampu menyampaikan ide-idenya yang berkaitan dengan masalah penting bangsa dan negara. Jadi punya dialektika, punya kemampuan berbicara, menyampaikan visi dan misinya dengan baik. Ada satu kesempatan masa kampanye, di masyarakat udah ngumpul, orasi jadi itu pas giliran calonnya cuma 2 menit ngomongnya. Pokoknya penting baik-baik saja ya, gini-gini, udah selesai. Pak, cuma gitu doang kata MC-nya kan gitu.
langsung pulang. Ya Allah, pemimpin yang punya kemampuan untuk menyampaikan idenya, menyampaikan gagasan, menyampaikan visi dan misi. Ini namanya bukan pilihan pemimpin yang menurut kaidah agama kita. Di 4 sifat itu yang harus kita miliki. Nah, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, ini yang harus kita ingat. Ini adalah momentumnya kita untuk memilih pemimpin yang insya Allah mudah-mudahan diharapkan bisa membawa bangsa kita pada kemajuan, kepada kesejahteraan, kepada keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebagai penutup saya. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Dawud. Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yang asu lihadihil ummah, akan mengutus kepada umat ini ala rasin seorang pemimpin kulli mi'atin sana, setiap 100 tahun. Man yujaddidulaha, yang akan memperbaharui untuk mereka dinaha, kehidupannya. Jadi setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang pemimpin yang mujadid, yang menjadi pembaharu bagi kehidupan dalam kehidupan umat. 100 tahun. Dan momentumnya itu tahun ini. Kenapa? Karena kekhalifahan Islam itu runtuh pada tahun 1924. Yaitu ketika jatuhnya khalifah terakhir itu Uki Usmani. Itu tahun 1924. Dan sekarang tahun 2024. Persis 100 tahun. Makanya kalau Allah sudah berkehendak nih, kalau Allah sudah berkehendak, nggak bisa dicegah oleh siapa. Walaupun ya mau kampanye bisnya digagalin, long mas, ya. Ada banyak cara, ya. Nggak bisa, itu sudah kode alam gitu kalau bahasanya. Alam sudah menghendaki akan adanya pemimpin baru, dan ini momentumnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini ulama kita mengajak untuk memilih pemimpin sesuai dengan istimewa ulama. Mudah-mudahan kita akan dipilihkan oleh Allah pemimpin yang adil. Amin. Mudah-mudahan Allah pilihkan kepada kita pemimpin yang saleh. Amin. Mudah-mudahan kita dipilihkan pemimpin yang membawa kepada perubahan. Amin. Jadi amin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi paparan tausiah dari Bapak Ustaz Ariano. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baiklah jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk sesi tanya jawab teman sholat dulu, nanti setelah sholat ada sesi tanya jawabnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.